Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa pada awal abad ke-20. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah pada awal abad ke-20? Mari kita simak video berikut ini. Masa kolonialisme dan imperialisme yang begitu berat memunculkan sikap perlawanan terhadap kebijakan yang menyengsarakan bangsa Indonesia. Perlawanan ini merupakan bentuk protes terhadap penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa di bumi Nusantara. Pembahasan kita pada kesempatan ini meliputi yang pertama, strategi-strategi perlawanan, yang kedua, perlawanan terhadap penjajah, yang ketiga, dampak penjajahan. Yang pertama, mari kita bahas tentang strategi perlawanan dalam menghadapi bangsa Eropa. Beberapa strategi dilakukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan wilayah dan mempunyai ciri-ciri perlawanan seperti bersifat kedaerahan, bergantung pada pemimpin karismatik, mudah diadu domba, dan mementingkan perjuangan dengan senjata. Ciri-ciri yang pertama adalah perlawanan bersifat lokal. Kerajaan-kerajaan lokal berjuang sendiri untuk mengusir penjajah di wilayah masing-masing. Mereka berjuang untuk kepentingan mereka masing-masing dan untuk kepentingan daerah mereka masing-masing. Hal ini ternyata tidak efektif dan membuat kerajaan-kerajaan lokal akhirnya kalah. Kelak, ada kesadaran akan musuh bersama, membuat strategi perlawanan bangsa Indonesia akan berubah. Yang kedua, bergantung pada pemimpin karismatik. Perjuangan ini masih mengandalkan kekuatan seorang pemimpin yang karismatik dalam menghadapi penjajah. Perjuangan seperti ini menjadi kelemahan perjuangan pada masa itu. Ketika pemimpin berhasil ditangkap, maka rakyat akan kehilangan daya juang dan akhirnya kalah dalam menghadapi penjajah. Ketiga adalah mengandalkan kekuatan senjata. Kekuatan senjata yang digunakan hanyalah senjata tradisional khas daerah seperti keris, pedang, panah, dan lain-lain. Hal ini menjadi penyebab kekalahan telak bangsa Indonesia karena persenjataan bangsa penjajahan lebih canggih. Bahkan ada mitos yang sering diceritakan bahwa bangsa Indonesia melawan penjajah hanya dengan bambu runcing. Yang terakhir adalah mudah diadu domba. Belum adanya rasa persatuan dan kesatuan dalam berjuang membuat bangsa Indonesia mudah untuk diadu domba dan dihasut. Politik divide et impera sangat ampuh untuk menaklukkan Nusantara. Para penjajah paham akan kelemahan bangsa Indonesia ini dan menggunakannya untuk keuntungan mereka dalam menguasai wilayah Indonesia. Salah satu keberhasilan politik divide et impera pada waktu itu adalah ketika kerajaan Mataram dibagi menjadi beberapa wilayah. Selanjutnya pembahasan kita adalah perlawanan-perlawanan daerah dalam menghadapi bangsa Eropa. Perlawanan ini dilakukan di beberapa kerajaan dan wilayah di seluruh Nusantara. Namun, banyak dari perlawanan itu berakhir dengan kekalahan dan terjadi banyak pertumpahan darah. Berikut ini merupakan contoh perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah. Perlawanan Kerajaan Demak dan rakyat Aceh merupakan perlawanan yang sangat luar biasa. Mereka berjuang gigih dalam mempertahankan tanah air dari tangan penjajah. Raden Patah yang merupakan raja Kerajaan Demak dengan gagah berani memimpin penyerangan ke Malaka untuk mengusir Portugis. Lalu para tokoh Aceh seperti Sultan Iskandar Muda, Tengku Umar, Cut Nyak-Dien dan lain-lain berjuang mati-matian mempertahankan Aceh dari tangan Belanda. Selanjutnya, perlawanan Pangeran Diponegoro. Perlawanan ini juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa
dan merupakan salah satu perlawanan terbesar melawan penjajah Belanda. Perlawanan ini membuat Belanda banyak menerima kerugian dan sangat berdampak terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pangeran Diponegoro juga menjadi tokoh penting dalam perlawanan melawan penjajah di tanah air dan menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia mampu untuk melawan penjajah. Kemudian ada perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan salah satu raja yang sangat luar biasa dan berani dalam mengusir penjajah. Bahkan ia sampai mendapat julukan ayam jantan dari timur karena keberanian dan ketangguhannya dalam melawan penjajah. Perselisihan yang terjadi antara Makassar dan Belanda akhirnya diselesaikan dengan perjanjian Bongaya, dan dalam perjanjian ini pada akhirnya juga merugikan pihak Sultan Hasanuddin. Yang terakhir adalah perlawanan rakyat Bali. I Gusti Ketut Jelantik merupakan salah satu tokoh pemimpin yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan di daerah Bali. Karena kerajaan Bali menerapkan aturan tawan karang dan membuat Belanda merasa rugi, dan akhirnya Belanda kembali mengambil kapal-kapal mereka yang telah ditawan oleh pihak kerajaan Bali. Hal ini membuat kemarahan kerajaan Bali, dan akhirnya kerajaan Bali melakukan perlawanan terhadap pihak Belanda. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah perlawanan luar biasa dilakukan dalam mengusir penjajah di bumi pertiwi. Walaupun para raja dan tokoh masyarakat berjuang untuk daerah masing-masing, ini menjadi bukti bahwa kita mampu untuk melakukan perlawanan. Memang penjajah membawa kesengsaraan, namun di satu sisi, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial juga berdampak baik terhadap perkembangan politik, ekonomi, serta pendidikan dan teknologi di bumi Nusantara. Terima kasih sudah menonton video yang singkat ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita untuk memahami sejarah.